Apakah kalian pernah berpikir, kok bisa ya karyawan perusahaan sangat kompeten di posisinya? Walau sebenarnya sebelum dia masuk di perusahaan itu, dia sangat tidak familiar dalam posisi yang akan ditempatinya. Nah, maka dari itu kami akan menjelaskannya kepada kalian semua. Yang membuat karyawan dapat kompeten pada posisinya di perusahaan yaitu adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pelatihan sumber daya manusia ini adalah serangkaian aktivitas yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan seorang karyawan. Nah, jadi apa sih tujuan pelatihan dan pengembangan itu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada PT Sprite Nomad di Kabupaten Banyuwangi. Nah, seberapa penting sih kita mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di suatu perusahaan? Pelatihan sumber daya manusia merupakan sebuah proses pengajaran keterampilan dasar sesuai tuntutan pekerjaan kepada karyawan baru. Yang kedua, suatu usaha terencana yang dilakukan perusahaan untuk memudahkan karyawan untuk mempelajari pekerjaannya. Pelatihan SDM juga dapat dikatakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia, yaitu segala upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen masa depan dengan memberi bekal pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan. Pengembangan sumber daya manusia juga biasa disebut suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan mengacu pada aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang. Tujuan pelatihan dan pengembangan MSDM terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas output. Yang kedua, mengurangi biaya dan perawatan. Yang ketiga, menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan. Yang keempat, menurunkan turnover dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, terdapat dampak yang terjadi jika ada karyawan yang tidak memiliki keahlian dan tidak melakukan upgrade skill dalam pelatihan ataupun pengembangan. Maka yang pertama, akan menurunkan produktivitas, di mana karyawan yang tidak mengikuti pelatihan cenderung kurang efisien dalam bekerja, sehingga target sulit tercapai dan kinerja menurun. Yang kedua, tingkat kepercayaan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan karyawan bisa dianggap kurang kompeten, sehingga atasan dan rekan kerja ragu untuk memberikan tanggung jawab lebih besar. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan bisa menyebabkan kesalahan dalam proses kerja yang berakibat pada kerugian perusahaan. Dan yang terakhir, hal ini akan memicu kualitas layanan atau produk bisa menurun yang berdampak buruk pada citra perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Adanya dampak buruk yang terjadi, maka pelatihan dan pengembangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan kinerja karyawan, baik untuk menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perkembangan yang ada dan mempersiapkan karyawan di masa yang mendatang terhadap reputasi perusahaan. Hal ini membantu perusahaan tetap kompetitif di pasar global dan mendorong kolaborasi dan kinerja yang efektif.
Selanjutnya yaitu proses pelatihan dan pengembangan. Terdapat alur yang dilaksanakan dalam proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Pada umumnya melibatkan beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa program pelatihan efektif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta karyawan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelatihan karyawan. Dengan ini, kegiatan ini melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan seperti proses mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan serta mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan pelatihan. Proses ini melakukan pembagian kebutuhan pelatihan pada karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan seperti pelatihan P2K3 umum, pelatihan welder tersertifikasi BNSP, pelatihan HR staff tersertifikasi BNSP, pelatihan bahasa Inggris, dan juga pelatihan mitigasi bencana. Yang ketiga yaitu mendaftarkan karyawan. Yang keempat, proses pelatihan. Proses pelatihan dan pengembangan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhan kinerja karyawan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang kelima yaitu evaluasi kegiatan. Pada evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan untuk menilai efektivitas program, memahami meningkatkan keterampilan karyawan, serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merancang pelatihan selanjutnya agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta mengembangkan industri. Terdapat beberapa pelatihan dan pengembangan yang diterapkan di PT SP Nomed. Yang pertama, pelatihan P2K3 umum. Pelatihan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai standar keselamatan kerja sesuai peraturan pemerintah. Pelatihan ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi K3. Kedua, pelatihan welding untuk staf welder tersertifikasi BNSP. Pelatihan ini ditujukan bagi staf welder agar memiliki keterampilan pengelasan yang sesuai dengan standar nasional. Dengan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, welder akan memiliki kompetensi yang diakui secara resmi, meningkatkan peluang kerja, serta mendukung standar keselamatan dan kualitas dalam industri manufaktur ataupun konstruksi. Yang ketiga, pelatihan HR staff untuk HR admin tersertifikasi BNSP. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang administrasi sumber daya manusia, termasuk pengolahan data karyawan, payroll, serta kebijakan ketenagakerjaan. Dengan sertifikasi BNSP, peserta akan memiliki kredibilitas dalam bidang HR, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Yang keempat, pelatihan mitigasi bencana alam. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam respon terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Peserta akan belajar cara melakukan evakuasi yang aman, penggunaan peralatan darurat, serta strategi pengurangan risiko bencana di lingkungan kerja maupun masyarakat. Yang kelima, workshop bahasa Inggris rutin setiap Senin sore, English for Business. Workshop ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris, khususnya dalam konteks bisnis. Dengan fokus pada English for Business, peserta akan mempelajari keterampilan seperti penulisan email profesional, negosiasi, dan presentasi bisnis. Program ini diadakan oleh EN Bali setiap sore Senin. Yang keenam, workshop ekspor dan impor. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prosedur, regulasi, dan strategi dalam perdagangan internasional. Peserta akan belajar tentang dokumen ekspor-impor, kepabeanan, peraturan perdagangan global, serta strategi pemasaran produk ke luar negeri. Ini sangat berguna bagi bisnis yang ingin memperluas pasar ke tingkat internasional. Nah, dari hasil pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan karyawan penting untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing perusahaan. Pelatihan fokus pada keterampilan saat ini, sementara pengembangan mempersiapkan karyawan untuk masa depan. PT SP Nomed menerapkan program ini melalui pelatihan sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Mungkin sampai situ pemaparan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.